Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Regiska Nehemia Bel Anabil Brudamani, kelas MP3 1A. Di sini saya akan mempresentasikan tugas agama saya yang berjudul atau bertopik partisipasi umat Kristen dalam pergumulan masyarakat. Pengertian pergumulan masyarakat. Apakah pergumulan itu sebenarnya? Secara realita, ketika kita berkata bahwa kita sedang bergumul, sebenarnya kita sedang ada masalah. Sebagai orang Kristen, kita lebih cenderung memilih kata bergumul daripada kata masalah untuk menjaga identitas kekristenan kita. Pergumulan Kristen yang sebenarnya adalah ketika dalam menghadapi suatu masalah, orang tersebut mencari kehendak Allah dalam masalah tersebut. Jikalau tidak menyertakan Tuhan dalam masalah yang sedang dihadapi, maka hal tersebut bukanlah merupakan pergumulan. Yang selanjutnya, jenis-jenis pergumulan masyarakat. Di sini ada 7. Yang pertama, 1. Merasa ada sesuatu yang berharga dalam hidup kita. Sesuatu yang berharga itu bukanlah materi, melainkan keinginan untuk mengatur diri sendiri. Yang kedua, adanya perasaan kepemilikan. Kita tahu bahwa semua yang ada pada kita adalah milik Tuhan, bukan milik kita. Tetapi di sisi lain, kita masih juga susah ketika harus memberikannya kembali kepada Tuhan, karena kita merasa semua yang Tuhan berikan kepada kita adalah menjadi milik kita. Telah terjadi perubahan status kepemilikan. Kita merasa sulit untuk melepasnya karena sudah terlanjur mencintai hak kepemilikan tersebut. Yang kedua, merasa mempunyai hak untuk diperlakukan sepatutnya. Orang muda merasa mempunyai hak untuk diperlakukan dengan sepatutnya oleh Tuhan karena sejak kecil sudah melakukan apa yang Tuhan mau. Yang keempat, takut akan Tuhan. Setiap kehendak Allah selalu disertai dengan konsekuensi. Jangan ingin mengerti kehendak Allah jika tidak bersikap menerima konsekuensinya. Yang kelima, pergumulan untuk mengenal dan mengasihi Dia. Di pergumulan ini kita harus tetap mengenal Tuhan, melibatkan setiap pergumulan yang kita hadapi. Yang keenam, pergumulan untuk bisa percaya dan menerima Dia. Kita berada dalam kondisi yang susah untuk bisa percaya kepada Dia. Kalau kita tidak bisa percaya kepadanya, maka kita tidak akan bisa menerima Dia. Yang terakhir, pergumulan untuk tetap mengikuti Dia. Hidup ikut Tuhan tidaklah selalu senang. Akan ada selalu percobaan atau pergumulan yang datang ke hidup kita untuk meyakinkan apakah iman kita kuat atau tidak. Yang selanjutnya, jenis-jenis partisipasi. Di sini jenis-jenis partisipasi ada 5. Yang pertama, partisipasi dalam pengambilan keputusan. Partisipasi ini berkaitan dengan gagasan atau ide yang menyangkut kepentingan bersama. Yang kedua, partisipasi dalam pelaksanaan. Partisipasi ini meliputi menggerakkan sumber daya dana, kegiatan administrasi atau koordinasi dan penjabaran program. Yang ketiga, partisipasi dalam pengambilan manfaat. Partisipasi dalam pengambilan manfaat tidak lepas dari hasil pelaksanaan yang telah dicapai, baik yang berkaitan dengan kualitas maupun kuantitas. Yang keempat, partisipasi dalam evaluasi. Partisipasi ini berkaitan dengan pelaksanaan program yang sudah direncanakan sebelumnya. Yang terakhir, partisipasi dalam pemanfaatan. Partisipasi ini yang sudah direncanakan sebelumnya dalam evaluasi bertujuan untuk mengetahui ketercapaian program yang sudah direncanakan sebelumnya. Yang terakhir, respon umat Kristen dalam menghadapi pergumulan. Respon umat Kristen dalam menghadapi pergumulan adalah ada beragam-ragam. Dapat kita lihat, terkadang umat Kristen merespon pergumulan dengan buruk, negatif, emosi, marah, kecewa, tidak terima, dan menyalahkan orang lain atas pergumulan yang ia sedang hadapi. Goncang yang besar dapat membuat iman kita jadi lemah, goyah, dan terombang-ambing. Sekian video presentasi saya. Saya berharap video ini dapat menambah ilmu dan berguna buat kalian. Terima kasih.